penting itu prinsipnya itu 3J. 3J sendiri 3J. itu tepat jadwal makan kita. Oh, misalkan makan pagi ya harus makan pagi, makan Oke. siang harus makan siang, seperti itu. Yang kedua, J yang kedua itu tepat jenisnya. Jenis apa yang kita konsumsi, seperti itu. Jangan jenis masakan yang manis saja, atau misalkan jenis masakan yang santan saja, seperti itu. Yang ketiga, jadwal, jenis, sama jumlah. Jumlah porsinya harus seperti apa, seperti itu. Kadang kan beberapa, pakan pagi jumlahnya cuma 100 gram katakan, siangnya enggak, malamnya juga 100 gram atau bahkan lebih lah, itu nanti malah bikin kita untuk frekuensinya jadi amburadul, porsinya juga seperti itu. Yang terpenting kalau untuk tipsnya itu lebih ke tepat jadwal makan kita, jenisnya sama jumlahnya, seperti itu. Oke, jadi ini perlu diperhatikan ya Sobat Solopos ya, bukan hanya dari berat badannya aja ya. Oke, dan kalau misalnya kita tahu kita ideal atau enggaknya itu tuh biasanya dilihat dari, ada rumusnya gitu nggak sih Atika? Oke, kalau untuk dilihat misalkan ya Kak Senja ya, misalnya Kak Senja, wah ini saya berat badannya 50, tinggi badannya misalkan 160. Lah itu kan nanti dari ahli gizi itu bisa melihat indeks massa tubuhnya. Oke. Lah itu dengan perhitungan berat badan kakak 50 dibagi dengan tinggi badan kakak dalam meter, seperti itu. Oke. Misalkan 150 cm itu kan dalam meternya kan 1,5 ya Kak ya. Jadi itu berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan, seperti itu. Hasilnya berapa? Itu nanti kita ada kategorinya untuk menentukan indeks massa tubuh atau IMT. Misalkan wah ini tergolong normal, itu jika hasilnya itu 18,5 sampai 23,5. Seperti itu. Kalau 23,5 sampai 25 itu dikatakan overweight. Itu. Kalau misalkan lebih dari 25 itu obesitas 1, kalau lebih dari 30 itu obesitas 2. Jadi kalau misalkan diet yang tepat itu memang harus dengan konsultasi gizi dulu. Karena kan dari gizi nanti udah bisa menentukan ini termasuk dalam range status gizi apa. Selain itu juga nanti dari ahli gizi juga akan berpengaruh juga dalam pemberian kebutuhan kalori dalam sehari. Seperti itu. Misalkan dalam angka kebutuhan gizinya, wah untuk usia kakak misalkan 25, kebutuhannya wah ini harus 2100, tetapi dari kakak karena mau menurunkan berat badan, mau diet, jadi nanti misalkan kita ada pengurangan misalkan 500 kilokalori dalam sehari, seperti itu. Oke, wah ini ternyata ada rumusnya ya Sobat Solopos. Jadi kayaknya kita bisa tahu, kalau ngitung sendiri sih mungkin bisa ya, tapi untuk nanti misalkan ternyata masuknya di mana nih, di apakah di overweight atau mungkin dikurang begitu Sobat Solopos, baru nanti tanya ke ahli gizi supaya bisa lebih tepat lagi cara memperbaikinya tuh seperti apa. Nah sekarang tuh fenomena banyak yang sebenarnya kalau orang lain melihat tuh dia tidak gemuk tapi dia merasa gemuk gitu. Itu akhirnya bersikeras untuk diet nih. Seperti apa bahayanya sih Kak Tika kalau kayak gitu? Sebenarnya kalau banyak ya sekarang yang menurutnya kita nggak gemuk, tetapi menurut dari beliau gemuk seperti itu. Nanti dari ahli gizi itu sebenarnya untuk menentukan seperti itu, yaitu tadi kita menghitung dari indeks massa tubuhnya. Seperti itu, dengan kita lihat dulu berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Setelah itu mungkin dari masyarakat belum tahu nih, indeks massa tubuhnya itu yang seperti apa. Kadang menurutnya kan status gizinya itu padahal menurut secara IMT itu baru overweight, tetapi menurut masyarakat mungkin wah ini saya udah obesitas Mbak, seperti itu. Jadi mungkin edukasinya belum ini ya mengenai dietnya. Jadi kita lebih menekankan ke antropometri itu dulu, nanti kita hitungkan seperti itu. Oke. Jadi kita bisa mengetahui dulu kondisi badan kita tuh seperti apa supaya nanti treatment yang dilakukan tuh juga tepat gitu ya. Karena sekarang banyak banget, banyak banget yang maunya tuh instan gitu Kak. Jadi kayak minum suplemen kah atau pil-pil yang mungkin sebenarnya tuh gak direkomendasikan gitu ya, karena mungkin dia cuma ngelihat dari sosial media kah gitu. Ini udah pernah menangani kasus seperti itu nggak sih Kak? Salah treatment gitu ya? Sebenarnya itu kan kadang kan masyarakat itu memikirkan menurutnya makanan itu sehat, tetapi kan kita belum tahu nih kandungannya itu apa, seperti itu. Itu kan kita juga harus nih mengasih tips untuk memilih makanan yang tepat bagi masyarakat yang ingin diet, seperti itu. Yang pertama memang kalau dari anjuran ahli gizi itu menganjurkan makanan yang real food.
dibandingkan dengan junk food seperti itu. Oke. Yang kedua, misalkan dari kandungan garam, gula, lemak itu seperti apa. Kadang kita memikirkan misalkan kayak yogurt itu bagus buat diet seperti itu. Yogurt rasa buah kebanyakan. Lah itu kan kita harus memperhatikan juga kandungannya buahnya itu seperti apa. Mending kita kalau misalkan diet, oke, yogurt aja yang plain, nanti kita tambahkan dengan buah yang kita bikin sendiri seperti itu. Sereal, banyak sereal sekarang yang wah ini bisa nih untuk pengganti karbo atau apa seperti itu. Tinggal instan, tinggal kita aja seduh pakai susu tambahan apa seperti itu. Padahal di situ kan juga ada pasti ada tambahan dari gula itu sendiri, atau jus dalam kemasan, ada tambahan dari sirup seperti itu. Nah itu kita bagaimana cara mengubah mindset itu? Kadang menurut kita semua mungkin Bener ya, kayaknya kita makan salad gitu ya, tapi ini toppingnya beragam, aneh. Seperti itu Kak. Baik. Nanti kita lanjut lagi Kak Tika ya. Sobat Walaupun juga yang masih mau bertanya bisa langsung ke WhatsApp di 081226103103.
Bincang Gizi bersama Persagi Surakarta. 103 Radio Solo Post Beyond Information. Sobat Solo Post, kembali lagi di Bincang Gizi bersama dengan Persagi Surakarta. Di menit ke-24 lewat dari pukul 15 kita masih membahas seputar diet Sobat Solo Post pada sore hari ini ya. Jadi Sobat Solo Post yang mau bergabung bisa langsung ke WhatsApp di 081226 103 103. Tadi kita sudah membahas sekilas seperti apa sih sebaiknya kita mengukur badan kita itu tuh butuh diet yang seperti apa. Karena ini bukan hal yang sederhana ya Sobat Solo Post, dan tidak bisa ketika cara A diterapkan ke orang A itu akan sama dengan yang akan kita lakukan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kak Atika, ini sudah ada yang ikutan bertanya ya. Sering mendengar bahwa banyak orang yang sukses dietnya itu ketika melakukan intermittent fasting gitu. Menurut saya yang pemula itu cukup ekstrim, karena yang biasanya ngemil itu kan jam makannya tuh jadi dipotong. Jadi kayak malam gak makan, tiba-tiba makannya besok siangnya jam 12 siang. Nah sebenarnya seperti apa sih Kak? Apakah boleh atau harus konsul terlebih dahulu? Kalau menurut saya Kak ya, ini karena banyak sekali diet kayak ini kebetulan ada intermittent fasting ya Kak ya. Kalau saya sebagai ahli gizi, menurut saya tuh kalau intermittent fasting itu kan pola makan yang mengatur waktu makan puasa dalam periode tertentu. Betul. Kalau saya sebagai ahli gizi, saran saya itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena itu kan kayak metode kita puasa berapa jam dulu, nanti langsung makan seperti itu. Padahal dalam tubuh kita itu kan membutuhkan namanya metabolisme. Betul. Akan tetapi kalau misalkan itu diterapkan bagi pemula, itu saya sebagai ahli gizi tidak dianjurkan. Karena kan kalau misalkan itu metabolisme kita harus berjalan terus, tetapi asupan makannya kita nggak ada. Jadi malah membuat kayak misalkan ada asam lambung tinggi seperti itu, atau hipoglikemi, gula darah rendah seperti itu. Jadi saya sebagai ahli gizi kalau untuk metode itu kalau menurut saya tidak dianjurkan dalam diet, walaupun itu ada beberapa kasus yang sudah berhasil. Tetapi kan kita jangan mengakumulasikan wah diet ini berarti berhasil nih buat metode ini berarti berhasil nih buat diet seperti itu. Kalau saya tidak setuju kalau menggunakan metode itu seperti itu. Oke, karena mungkin kalau untuk pemula nih dirasa cukup ekstrim ya, agak benar sekali. Nanti agak kaget gitu badannya ya Sobat Solo Post. Oke, kemudian ada Sobat Solo Post di 2688. Kalau terbiasa setiap pagi minum kopi, ini apakah juga bisa menaikkan berat badan? Kalau untuk kopi itu kalau hanya setiap pagi aja ya, itu kan berarti hanya satu kali ya, walaupun kandungan kopi itu kan pasti ada gulanya, tetapi kan lebih yang kita condongkan ke kafeinnya. Kalau untuk kafein itu misalkan dalam satu hari kita hanya konsumsi satu kali, itu tidak langsung menaikkan berat badan, tetapi dalam tubuh kita itu kan juga membutuhkan gula juga, walaupun kita juga harus memilih nih gula yang kita dapatkan itu dari mana aja. Jangan cuma wah ini karena gula yang didapatkan dari kopi aja atau apa. Menurut saya kalau cuma hanya satu kali frekuensinya itu tidak membuat berat badan obes atau lebih gitu aja. Oke. Tapi banyak juga yang merasa pagi tuh nggak biasa sarapan gitu ya Kak ya, tapi digantinya tuh dengan minum kopi. Jadi ketika minum kopi tuh rasanya kayak sudah sarapan ya. Apakah itu sudah cukup untuk menggantikan tadi ya ada jadwal jumlah juga ya, seperti apa sih Kak Tika? Kalau misalkan itu karena kembali ke kebiasaan makan ya Kak ya, itu kan misalkan saya kebiasaan makan paginya nggak pernah Mbak, cuma saya ganti aja dengan minum kafein seperti itu. Kalau misalkan kebiasaan makan seperti itu ya kita terapkan nggak masalah, asalkan dapat memenuhi dalam kalorinya. Misalkan dalam sehari 1.700 makan paginya hanya diganti dengan kopi. Kopi misalkan kalorinya 200 kilokalori, berarti kurang 1.500. Lah bagaimana 1.500 itu tadi kita capai di dalam satu hari itu gitu. Karena kembali lagi kalau kebiasaan makan kita tetap memaksa, itu kan juga pasti hasilnya malah nggak maksimal seperti itu. Tapi memang dari kebiasaan makan itu juga nanti kita juga pasti sebagai ahli gizi juga kita kayak mulai ya udah nggak apa-apa, yang penting dari terpenuhi nggak, tercapai nggak, seperti itu. Oke, baik. Jadi ini ya Sobat Solo Post perlu diperhatikan dengan kebiasaan dengan sebenarnya apa yang ideal gitu untuk kita lakukan sehari-hari ya. Jadi dan ini juga perlu diperhatikan gulanya bukan hanya dari gula aja, tapi karbo juga mengandung gula ya Kak Tika ya. Baik. Nah, ini kan banyak orang yang kayak merasa ketika dietnya itu misalkan kayak mencapai
ideal gitu ya, misalkan kurang, misalkan 5 kilo gitu, ini harus nurunin 5 kilo lagi. Biasanya itu kan terjadi misalkan habis melahirkan gitu ya, kayak oh ini harus bisa ini nih kembali ke berat badan awal gitu. Kemudian ada yang merasa kayak kok sulit ya gitu untuk kembali, atau mungkin ada juga yang merasa kayak ketika sudah kembali apakah harus melanjutkan diet tersebut lagi, atau kayak ya udah berarti kan karena sudah kembali nih. Gimana sih Katika? Sebenarnya kalau untuk terutama pasti itu bagi kaum perempuan ya Kak ya, pasti kan sensitif dengan sekali dengan berat badan seperti itu. Mungkin kalau misalkan mau diet, misalkan sebelumnya wah 50, terus ini mau pengen jadi 45 seperti itu. Kadang kalau udah tercapai, lah itu kan kadang kita lupa dengan segalanya. Betul. Seperti itu. Tetapi yang lebih ditekankan itu lebih ke kayak kita ke ini ya, kebiasaan makannya. Kebiasaannya itu harus memang dijaga. Kalau misalkan ini sebelumnya oh ini udah 50 udah jadi 45 seperti udah berhasil, itu kita yang mempertahankan, itu yang susah seperti itu. Bukan langsung kita tetap membatasi seperti target utama dengan menurunkan berat badan ya, tetapi ini kan sudah berhasil katakan. Lah itu kita membiasakan aja rutinitas yang sebelumnya kita kerjakan itu seperti apa, kita biasakan. Jangan mungkin oh biasanya saya makan paginya ini cuma 5 sendok makan mungkin ya. Lah itu kita ya udah kita rutin di segitu terus gitu. Jadi jangan sampai udah berhasil langsung berhenti seperti itu. Oke. Jadi memang ini lebih ke mempertahankan, bukan kemudian kayak nanti turun lagi dong berarti kalau tetap dilanjutkan. Caranya itu seperti apa sih, itu yang perlu diperhatikan gitu ya Kak ya? Oke, kalau untuk strateginya mungkin tipsnya itu kan kalau biar menjalankan diet itu ini ya Kak ya, itu mungkin kan kalau diet itu kan kita kan pasti ada pantangan, larangan atau apa seperti itu. Itu jangan fokus pada larangannya ya, tetapi kita fokus ke penggantinya. Misalkan wah ini nggak boleh nih makan gorengan yang banyak atau apa seperti itu. Kita fokus misalkan pengganti gorengan apa seperti itu. Misalkan oh ini bisa nih dengan olahan dikukus atau olahan direbus seperti itu. Yang kedua misalkan persiapkan makan sehat sebelumnya. Kadang kan kita nggak tahu ya, misalkan banyak aktivitas kita tiba-tiba lapar, tetapi kita nggak ada persiapan nih makan sehat sebelumnya. Jadi kita ya udahlah makan aja yang simple, misalkan yang junk food atau apa. Lah itu kita misalkan untuk mempertahankan itu yaitu strateginya seperti itu. Yang ketiga misalkan terapkan rule 80/20. Maksudnya di sini itu 80/20 itu maksudnya 80% itu kita makan sehat kita. Dalam arti 20% nggak makan sehat ya Kak ya. Tetapi 80% itu misalkan wah kemarin saya udah konsultasi nih dengan ahli gizinya. Ya udah kita terapkan 20%-nya itu yang misalkan lebih ke makanan yang disukai apa. Misalkan wah ini namanya diet, ini dipantang dulu ya Bu ya, misalkan gulanya. Lah itu 20% misalkan wah ini saya pengen makan coklat atau makan es krim seperti itu. Nah itu mungkin harus kita terapkan. Yang misalkan juga jangan terlalu ketat juga dalam kita berdiet. Misalnya kalau misalkan kita apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh, malah kita bikin stres tinggi. Itu stres tinggi pasti juga akan langsung makan yang banyak seperti itu. Mungkin strateginya atau tipsnya untuk diet seperti itu Kak, untuk mempertahankan biar berat badannya tetap ideal. Nah ini mungkin agak melegakan ya, jadi bukan benar-benar dihilangkan ya, walaupun yang disukai tapi dihilangkan, tapi dikurangi jumlahnya tadi 80-20 tadi ya Sobat Solopost. Coba ingat-ingat lebih banyak porsinya yang mana yang diinginkan sama yang dibutuhkan. Nah ini jadi satu bahasan juga nih Kak, ini banyak yang nggak terbiasa olahraga tapi mau diet gitu. Jadi kayak tadi ya kita juga sempat bahas ketika commercial break bahwa bukan hanya dalam konteks kan, kalau dalam bahasa awam tuh mungkin yang orang tahu diet itu adalah mengurangi makan ya, tidak sekali makan sama dengan diet gitu. Padahal kalau misalkan kita mengurangi makan tapi kita juga tidak bergerak ya, karena mungkin lemes sekali ya, jadi kayak aduh ya udah deh diem aja gitu, itu kan juga malah akan mengganggu metabolisme ya. Seperti apa sih Katika? Kalau untuk diet itu sendiri jangan berpikir mengurangi porsi makan saja ya Kak ya, tetapi itu harus didukung dengan gaya hidup kita. Misalkan kita jangan lupa untuk aktivitas fisiknya seperti itu, karena kalau misalkan diet tanpa kita ada aktivitas fisik pasti juga agak akan maksimal seperti itu. Aktivitas fisik itu juga tidak harus yang berat seperti itu, enggak. Misalkan kita kayak jalan kaki, pakai tangga daripada pakai lift, lakukan workout seperti itu nggak apa-apa misalkan. Yang kedua misalkan tidur cukup dan berkualitas. Kenapa? Karena kalau misalkan kita aktivitas istirahat kita tidak
terpenuhi, itu kan memang untuk idealnya kan 6 sampai 8 jam ya Kak ya. Betul. Lah itu nanti kita juga hormon ghrelin itu kan yang meningkatkan lapar, lah itu juga akan semakin tinggi gitu. Jadi kalau misalkan kita istirahatnya nggak cukup nih, pengennya kan pasti kan ngemil makan seperti itu. Jadi memang yang di sini selain juga aktivitas, juga istirahatnya harus cukup juga seperti itu. Yang ketiga, misalkan dari kebutuhan cairannya seperti apa, itu kadang kita masih berpikir dikira lapar, padahal kita dehidrasi. Seperti itu. Nah, itu kan perlu dibedakan ya. Iya, beda sekali Kak. Kadang-kadang kita kan menurut kita wah ini lapar nih, padahal kita hanya kurang cairan saja. Lah itu juga harus ditandai ya Kak ya, seperti itu. Karena kan untuk kebutuhan cairan itu kan dalam seharinya kan 2 sampai 3 liter. Jadi itu memang kita berikan note-nya seperti itu. Harus kita paham ini lapar apakah ini haus seperti itu. Karena kalau makanya dari kita sebagai ahli gizi itu prinsipnya yaitu tadi, jadwal makan ya makan aja. Jadwal kamu misalkan ini snack ya nggak apa-apa. Yang terpenting jangan malah bikin amburadul, ini nggak makan aja, tapi nanti kita rapel ke makan malamnya atau apa seperti itu. Oke, wah ini harus tepat ya Sobat Solo Pos ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi juga nggak bisa diambil sebagian-bagiannya aja yang mungkin yang disenengin aja gitu ya. Jadi memang ini jadi satu komitmen yang cukup besar ya, Kak Tika ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Kak Tika. Sobat Solo Pos juga masih bisa bergabung ke WhatsApp di 081226103103 masih di Bincang Gizi bersama dengan Persagi Surakarta.
Bincang Gizi bersama Persagi Surakarta. 103 Radio Solo Post Beyond Information Sobat Solo Post, menit ke-44 lewat dari pukul 15 ya. Sampai di sesi akhir dari Bincang Gizi kita masih ada 15 menit ke depan Sobat Solo Post. Jadi yang mau ikutan bergabung bisa ke WhatsApp di 081226103103. Oh iya, Kak Atika ini ternyata baru ada yang gabung nih. Sorry Kak Atika kalau out of topic nih, tapi saya selama ini selalu kepikiran gitu. Kadang kalau kita dalam kondisi tidak berpuasa, tetapi kita tidak makan, itu kan pasti akan ngaruh ke asam lambung gitu ya. Tapi kenapa ketika kita berpuasa itu tidak kenapa-kenapa badan kita gitu? Kalau dari sisi medis itu sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya gini ya, kalau untuk nggak puasa itu kan nggak makan langsung bikin asam lambung ya. Tetapi kalau misalkan pas puasa, kenapa tidak seperti itu? Kosongnya kan panjang gitu ya. Iya, kosongnya kan panjang. Tetapi kan gini, sebelum puasa kan kita kan ada yang namanya makan sahur atau apalah itu sendiri. Itu kan kita kan juga pasti asumsi kita karena kita udah berpikir nanti mau puasa, itu kan jadi pasti kebutuhan kalorinya mulai tercukupi dibandingkan kita yang enggak puasa tetapi malah asam lambung lah. Itu mungkin dari mindsetnya aja udah berbeda. Jadi kan pasti kan itu juga berpengaruh karena kalau misalkan ini kan dari pasti untuk puasa itu kan pasti kita memikirkan cairannya berapa, kalorinya berapa seperti itu. Jadi mungkin kayak persiapan atau apa itu juga berpengaruh juga seperti itu gitu Kak. Oke, jadi dari mindset karena ya betul sih ya. Jadi mungkin kadang kan gitu ya, karena mungkin kalau misalkan tidak dilihat dari sisi medis kan karena ya emang udah niat puasa gitu ya. Tapi ternyata ada juga dari sisi medisnya ya. Oke, baik. Nah ini kan kalau sekarang tuh kan juga mulai banyak catering diet gitu ya Kak ya. Ini apakah itu juga menjadi salah satu faktor penentu gitu keberhasilan dari sebuah diet, karena supaya kita tuh bisa lebih disiplin kan udah ditakar setiap harinya, seperti apa sih Kak Tika? Kalau untuk catering diet itu sebenarnya kita juga banyak ya sekarang catering diet, tetapi itu keberhasilannya itu juga kembali ke diri kita sendiri. Kadang kan kita sebagai ahli gizi untuk adanya catering itu kan mungkin lebih terukur ya untuk gimana untuk kebutuhan kalorinya, untuk pembagian dalam gramasinya itu seperti apa. Jadi memang sebagai ahli gizi untuk mengevaluasinya itu memang kita dari konsultasi kita dapatkan dari kalori kebutuhannya berapa, kita bagi ke dalam menu itu. Misalkan dalam satu hari kita 3 kali makan utama sama 2 kali selingan lah, itu nanti kita terapkan. Mungkin dari catering diet itu keberhasilannya itu cukup lebih berhasil dibandingkan dengan kita tidak menerapkan kalori itu dalam kemakanan seperti itu. Mungkin hanya pembagian jamnya nanti ini aja 3 kali aja, tetapi kan dalam gramasinya berapa itu tidak diperhitungkan. Jadi kalau misalkan catering diet itu saya sebagai ahli gizi itu sangat dianjurkan kalau misalkan memang berniatan untuk diet yang tepat seperti itu. Jadi kita menghitungkan dari jumlahnya juga tepat, porsinya berapa juga tepat, jenis pengolahannya juga seperti apa kita juga tepat seperti itu. Oke, nah ini jadi satu cara yang mungkin cukup praktis gitu ya Kak ya, karena sudah ada dari ahlinya dan sudah tertakar juga seperti apanya ya. Oke, kemudian ini satu lagi, wah kan udah habis baru banyak yang ikutan. Kak, bedanya diet dalam kondisi sehat dengan diet diabetes itu apa? Kalau untuk diet dalam kondisi sehat itu sebenarnya kalau untuk kita itu kan lebih ke jumlah porsinya berapa sama untuk frekuensinya ya. Kalau untuk diet yang bagi yang sehat seperti itu. Kalau untuk diet bagi yang mohon maaf ada DM sebelumnya itu kan kita enggak hanya memikirkan jumlah sama porsinya, dalam arti kita kan juga harus memilih juga nih, misalkan kalau DM itu kan lebih ke yang kita sorot kan untuk pemeriksaan ke gula darah ya. Jadi memang kita harus misalkan makanan juga nih yang perlu diperhatikan kan yang mengandung gula yang rendah seperti itu. Mungkin kalau yang jenis diet yang biasa enggak masalah Mbak, ini konsumsi aja gula yang seperti ini. Tetapi kalau ada DM-nya itu kan lebih ke gulanya harus yang spesifik seperti itu. Takarannya harus gimana seperti itu. Apalagi kalau misalkan udah ada diagnosa sebelumnya DM itu kan pasti lebih ke note lagi ya. Soalnya kenapa? Kalau misalkan untuk yang diet yang DM itu kan pastinya kan yang pertama memang jadwalnya juga harus teratur. 3 kali makan utama, 2 kali selingan seperti itu. Jenisnya juga harus juga jenis misalkan lebih ke gulanya yang rendah
porsinya juga seberapa. Karena kalau misalkan diet yang DM itu kalau misalkan kita misalkan jadwal kita tidak teratur, itu nanti ada yang namanya hipoglikemi. Hipoglikemi itu kan kandungan gula darah rendah ya. Jadi itu nanti malah bikin tanda kutip lebih kita evaluasinya seperti itu. Kalau misalkan yang jenis diet yang biasa, ketika makanan kita tidak teratur, itu kan paling hanya sekedar wah lemes ini. Tetapi kalau misalkan yang DM itu memang berpengaruh ke gula darah yang namanya hipoglikemi itu, Kak. Oke, jadi ini jadi satu hal yang berbeda. Iya. Karena memang bisa disimpulkan nih diet itu bukan hanya tujuannya untuk menurunkan berat badan ya. Bagaimana menyeimbangkan tadi Sobat Solopos supaya tetap ideal ya. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Atika seperti apa sih baiknya gitu kita mengatur porsi dan juga pola makan harian seperti apa gitu ya. Nah ini kan masih banyak yang suka cheating tuh ya kayak, jadi kayak udah deh nggak apa-apa deh cheating day gitu. Ini kalau misalkan di dietnya apakah kemudian kayak udah bagus gitu ya polanya terus tiba-tiba jadi rusak semua atau kayak bisa diperbaiki gitu nggak sih Kak? Ya sebenarnya kan kembali lagi ke ini ya rutin kita ya. Kadang ini udah berhasil nih dalam 1 bulan udah naik udah turun udah turun 3 kilo. Tetapi ini namanya kita kadang tergoda dengan olahan junk food atau apalah itu mungkin kita itu tadi misalkan kita udah tahu nih tipsnya seperti apa, misalkan jangan fokus pada larangan tapi kepada penggantinya, misalkan persiapkan makan sehat sebelumnya. Apalagi kadang kan kita kadang kegoda dengan ini, kegoda dengan itu. Lah itu kita menanggulanginya seperti apa? Makanya kan tadi kan saya sampaikan ada beberapa tips-tipsnya itu tadi, misalkan jangan fokus pada larangan tapi fokus pada penggantinya. Terus persiapkan makan sehat dulu sebelumnya seperti itu. Terus terapkan yang rule 80-20 seperti itu. Karena kan namanya kita sebagai orang ini ya pastinya kan pasti ada godaan-godaan dari luar seperti apa. Misalkan lagi liburan ya. Oke, jadi kayak diet mulai besok gitu katanya gitu, mulai besok terus yang diet. Besoknya kapan gitu. Oke, tidak terasa nih Kak Atika, terima kasih banyak sudah disampaikan juga ya. Mungkin bisa sampaikan kepada Sobat Solopos nih Kak Atika untuk closing statement sore hari ini supaya dietnya nih nggak sembarangan, supaya tujuannya itu tercapai dengan kondisi badan yang lebih baik tentunya. Oke, untuk closing statementnya ya Kak ya, untuk diet yang sukses itu bukan butuh hanya dengan kita mengurangi jumlah porsinya saja, tetapi didukung juga dari gaya hidup kita seperti apa. Jadi jangan berpikiran diet yang sukses itu hanya memikirkan kita mengurangi makanan tanpa adanya aktivitas. Tetapi diet yang sukses itu dengan kita mengatur pola makan kita didukung dengan gaya hidup kita seperti itu. Jadi kita terapkan untuk kebiasaan yang kecil-kecil mungkin mulai kita terapkan, misalkan dari aktivitas fisik kita, istirahat kita seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Atika. Semoga selalu sehat ya Kak Atika ya. Amin. Selamat sore. Iya, selamat sore Kak. Baik Sobat Solopos, itu tadi obrolan seru kita dalam Bincang Gizi bersama dengan Persagi Surakarta edisi hari ini ya, Rabu 16 Juli 2025. Sekarang sudah tahu diet yang tepat itu seperti apa Sobat Solopos ya. Dan waktunya saya Senja Kurnia juga harus pamit ya. Terima kasih sudah ikutan gabung dari jam 12 yang tadi. Sehat selalu Sobat Solopos. Selamat menantikan waktu pulang kantor ya sore hari ini yang cukup cerah ya. 103 Radio Solopos News Radio with more listeners. Selamat sore, sampai jumpa.